Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elpa Ulia Parisi Siregar, NIM 220103110028. Di sini saya dari PGMID. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester 5, yaitu di matkul pengembangan rencana pembelajaran MI atau SD. See you next time. Halo teman-teman, pasti udah penasaran kan gimana sih jadwal akademik atau pendidikan di madrasah, khususnya di Sekolah Min 2 Kota Malang. Nah, buat tahun ajaran 2004 atau 2005, tenang, aku udah ngerangkumin versi yang gampang banget buat dibahas. Yuk kita bahas. Nah, di sini ada apa sih itu kalender akademik sekolah. Nah, kalender akademik adalah rangkaian jadwal kegiatan pembelajaran dan non-pembelajaran dalam satu tahun ajaran yang disusun berdasarkan kalender nasional dan keputusan dari Kementerian Pendidikan Agama. Begitu, teman-teman. Oke, nah di sini ada kalender akademik Min 2 Kota Malang. Kita dimulai dari semester ganjil 2004 sampai 2005. Itu bakal dimulai pada 15 Juli 2004 sebagai hari pertama masuk sekolah. Nah, di minggu pertama itu di hari 15 sampai 20 Juli 2004 ada kegiatan marsama atau masa ta'aruf siswa madrasah, semacam ospek pengenalan sekolah buat siswa baru. Pastinya ada libur nasional juga, yaitu 17 Agustus untuk HUT kemerdekaan Republik Indonesia, dan 16 September 2004 itu buat Maulid Nabi Muhammad SAW. Puncak semester ganjil ada di rentang 18 November sampai 7 Desember 2024. Itu jadwal penilaian akhir semester atau PAS, ganja, gasal atau asesmen sumastik. Jadi siap-siap ujian ya. Pembagian rapor semester ganjilnya direncanakan pada 20 atau 21 Desember 2024. Nah, setelah itu ada libur semester ganjil lagi yang lumayan panjang dari tanggal 23 sampai 30 Desember 2024. Jangan lupa ada libur Natal dan cuti bersama pada tanggal 25 Desember 2004. Nah, inilah jadwal semester ganjil di 2004 atau 2005. Begitu. Oke, kita lanjut ke semester genap 2025. Nah, di sini kita bakalan mulai lagi masuk sekolah pada tanggal 2 Januari. Nah, awal tahun juga ada libur tahun baru Masehi pada tanggal 1 Januari dan peringatan HAB Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari. Nah, di semester ini ada beberapa libur keagamaan lagi, seperti Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tanggal 27 Januari 2025 dan Tahun Baru Imlek pada tanggal 29 Januari 2025. Terus ada lagi perkiraan rentang waktu asesmen madrasah itu dari 3 Maret sampai tanggal 17 Mei. Nah, jangan kaget, lagi ada Hari Raya Idul Fitri. Perkiraan tanggalnya sekitar 3 Maret 2025. Intinya sekitar bulan April atau Mei, dan nantinya disesuaikan sama ketetapan pemerintahnya. Nah, terus ada libur wafat Yesus Kristen pada tanggal 18 April 2025 dan kenaikan Yesus Kristen pada tanggal 29 Mei. Nah, jadwal ujian akhir semester genap atau asesmen sumatif akhir semester genap itu diperkirakan dari tanggal 20 Mei sampai 14 Juni 2025. Nah, hari lahirnya Pancasila juga libur pada tanggal 1 Juni 2025. Nah, pembagian rapot di semester genap ini akan dilakukan pada tanggal 21 atau 22 Juni 2025. Nah, setelah itu siswa madrasah akan menikmati libur panjang akhir tahun pelajaran dari 22 Juni sampai 13
sampai tanggal 13 Juli 2025. Nah, disitulah anak-anak menanti libur panjang mereka. Nah, di sini ada PROTA atau program tahunan. Nah, jadi gini teman-teman, ini adalah rencana belajar atau yang namanya program tahunan yang disingkat PROTA buat mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 2, tepatnya di Sekolah Min 2 Kota Malang untuk tahun ajaran 2024 sampai 2025. Nah, intinya di sini saya akan menyelesaikan sedikit tentang Prota Bahasa Indonesia di kelas 2 ini, mengasih tahu apa saja sih yang bakal dipelajarin anak-anak di kelas 2 selama setahun penuh. Nah, yang pertama itu ada tujuan utama, fase A. Nah, di sini kita mengambil fase A karena di kelas 2 SD ya. Nah, di fase ini ada gampangnya di kelas 1 dan 2. Anak-anak diharapkan bisa berbahasa buat bergaul sama orang-orang di sekitar mereka. Mereka bakal belajar cara mendengar, berbicara, baca atau membaca dan menulis barang-barang. Mereka juga dilatih menggunakan perasaan dan memahami informasi sederhana, baik dari omongan atau tulisan, khususnya yang bentuknya cerita atau narasi, gambaran atau deskripsi, atau langkah-langkah prosedur. Ya, enggaklah penting. Mereka juga diajari menggunakan bahasa yang baik dan sopan dan ngerti isi teks sesuai kejadian sehari-hari mereka. Nah, di sini ada kemampuan yang mau dicapai atau elemen capaiannya itu. Nah, di sini biar gampang, kita bagi di 4 kemampuan utama. Yang pertama ada membaca atau mendengarkan. Nah, anak-anak diharapkan bisa mendengarkan teks cerita, deskripsi atau prosedur sederhana dari guru atau teman mereka. Nah, yang kedua ada berbicara. Mereka dilatih untuk menyampaikan cerita, pengalaman, atau pendapat secara lisan dengan urut dan sopan. Nah, yang ketiga ada membaca. Nah, anak-anak harus bisa membaca atau nyaring bersuaranya dan dalam hati teks sederhana, tapi tetap paham arti yang mereka baca. Dan yang terakhir ada menulis. Nah, mereka bakal belajar menulis teks narasi, terus deskripsi, terus dan prosedur sederhana yang pastinya dibantu oleh guru kelasnya. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, di sini materi per semester. Ini dari kelanjutan Prota ya. Materi per semester. Yang pertama semester ganjil. Nah, di semester ini totalnya ada 62 jam pelajaran. Materi yang bakal dipelajarinya antara lain adalah aku dan pengalamanku itu di 24 jam. Anak-anak bakal diajari dan menulis identitas dari lewat cerita, membaca nyaring teks pendek dengan benar, dan menyampaikan cerita pengalaman pribadi secara lisan dengan sopan. Mereka juga akan belajar mengidentifikasikan tokoh dan kejadian dalam cerita bergambar dan menulis cerita pendek berdasarkan gambar atau pengalaman sehari-hari. Nah, yang kedua ada lingkungan sekitarku, itu 20 JP. Nah, di sini mereka akan menyimak dan menceritakan kembali isi teks deskripsi tentang benda di sekitar. Membaca teks deskripsi sambil memahami ciri-ciri bentuk atau lingkungan, serta menulis teks deskripsi sederhana berdasarkan pengamatannya. Dan yang terakhir, melakukan cara sesuatu. Ini ada di 16 JP. Fokusnya ke menyimak dan memahami petunjuk kegiatan sederhana, menyampaikan langkah-langkah secara lisan, dan menulis prosedur sederhana. Misalnya, cara membuat sesuatu. Nah, cara membuat sesuatu itu seperti membuat nasi goreng, mie goreng, terus tempe goreng, membuat ayam Kentucky,
dan lain-lain. Dan ada 2 JP cadangan untuk membuat untuk buat jaga-jaga. Nah, selanjutnya ada di semester genap. Nah, materi apa aja yang dibahas di semester genap ini? Yang pertama ada cerita dari Nusantara. Itu ada 20 JP. Nah, anak-anak bakal membaca teks cerita rakyat atau narasi sederhana, mengidentifikasi tokoh atau alur sederhana dalam cerita, dan menyampaikan kembali isi cerita dengan bahasa mereka sendiri. Nah, yang kedua ada ayo berbicara dengan sopan. Nah, di sini ada 18 JP. Nah, di sini mereka dilatih menyimak dan memahami isi percakapan sehari-hari, menyampaikan tanggapan atau pendapat secara lisan dengan sopan, dan melengkapi dialog pendek sesuai konteksnya. Nah, dan yang ketiga itu ada kalimat yang benar dan tertib. Di sini ada 16 JP. Nah, mereka akan belajar mengenali dan menggunakan tanda baca atau titik, koma, tanda tanya dengan benar dalam sebuah kalimat. Terus, menyusun kalimat sederhana dengan struktur yang tepat dan benar. Dan yang terakhir itu ada menulis itu menyenangkan. Di sini ada 6 JP. Nah, ini bagian seru. Anak-anak akan menulis teks sederhana seperti undangan, pengumuman, catatan hari-hari. Nah, menyusun paragraf pendek dari kalimat yang tersedia, dan kemudian mengedit tulisan mereka dengan bimbingan guru sama seperti semester ganjil. Nah, dan juga ada 2 CP cadangan pembelajarannya. Oke guys, kalau tadi kita bahas prota, nah sekarang kita ngobrolin prosem bahasa Indonesia khususnya buat anak kelas 2 SD atau min 2 Kota Malang ya, di semester genap 2024 sampai 2025. Nah, gampangnya ini dari detail banget apa aja sih yang bakal diajarin tiap minggu di pelajaran bahasa Indonesia selama 6 bulan ke depannya. Nah, di sini saya ngasih tahu tujuan umumnya. Buat apa sih belajar ini? Nah, intinya anak-anak kelas 2 ini disiapkan biar bisa ngerti dan pakai bahasa Indonesia buat ngenalin sama dirinya sendiri dan lingkungan mereka. Mereka harus bisa ngomong dan nulis ide atau info secara lisan maupun tulisan. Juga bisa dengerin teks simpel, baca, nyaring, tapi tetap paham. Sama nulis kalimat atau teks pendek, plus mereka dibiasain buat suka baca dan nulis dengan kata-kata atau kalimat sederhana yang nyambung sama obrolan mereka sehari-harinya. Jadi nanti mereka akan terbiasa. Nah, sudah terbiasa, nah mereka bisa menciptakan sebuah novel mereka sendiri. Nah, di sini ada skill bahasa Indonesia yang bakal diasah dan terdapat ada 4 skill utama plus 1 skill tambahan. Nah, yang pertama ada dengerin atau menyimak. Mereka dilatih buat paham informasi dari suara atau video yang gampang. Yang kedua adalah berbicara atau ngomong. Nah, anak-anak diajarin ngasih pendapat, menceritakan pengalaman mereka, sama cerita secara lisan yang urut dan jelas. Nah, yang ketiga ada baca dan paham atau membaca dan memahami. Nah, harus bisa nyaring atau di dalam hatinya. Kayak harus bisa baca nyaring di dalam hatinya. Nah, terus pasti bisa ngerti isi bacaan yang simple. Kalimat yang simple itu mereka harus paham. Nah, yang ketiga ada menulis. Mereka bakal bisa nulis kalimat atau teks pendek dengan susunan yang gampang
buat mengungkapkan ide atau pengalaman mereka. Nah, dan yang terakhir, suka baca atau literasi. Nah, ini anak-anak senang baca dan kenal bacaan jenis tulisan seperti cerita anak, puisi, dan lain-lainnya. Oke, di sini ada modul ajar bahasa Indonesia kelas 2D. Nah, kemarin saya mengajar di MIN 2 Kota Malang. Saya mengajar di kelas 2D. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Menjelaskan sedikit saja. Nah, modul ajar bahasa Indonesia di kelas 2 SD. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang modul ajar bahasa Indonesia khususnya untuk di kelas 2. Seperti ini digunakan di MIN 2 Kota Malang. Jadi, gampangnya modul ajar ini adalah panduan lengkap dari guru di sekolah untuk mengajar bahasa Indonesia. Ibaratnya ini adalah resep yang berisi semua informasi yang dibutuhkan guru, mulai dari apa yang akan diajarkan, gimana cara mengajarnya, persiapan apa saja yang diperlukan, sampai cara menilai apakah anak-anak sudah paham atau belum dengan materi yang kita ajarkan. Nah, tujuan utamanya untuk pembelajaran bahasa Indonesia di fase A ini berlaku di kelas 1 dan 2 aja ya, guys. Adalah agar peserta didik mampu berkomunikasi dasar. Mereka diharapkan bisa mengenali diri mereka sendiri dari lingkungan mereka, serta mampu menyampaikan ide dan informasi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, selain itu, mereka juga harus bisa menyimak teks sederhana, terus menulis kalimat atau teks pendek. Yang tak kalah penting, mereka dibiasakan untuk suka membaca dan menulis menggunakan kosakata dan struktur kalimat yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka atau dari pengalaman-pengalaman mereka, bisa juga begitu. Oke, dalam modul ajar ini ya, kemampuan berbahasa Indonesia dibagi menjadi beberapa elemen penting. Ada kemampuan menyimak atau di mana siswa bisa paham informasi dari teks, lisan, atau audio visual sederhana. Nah, kemudian berbicara atau menyampaikan pendapat, pengalaman, dan cerita secara lisan dengan runtut dan jelas. Nah, terus ada memahami dan membaca. Nah, siswa bisa membaca nyaring dalam hati dan mengerti isi bacaan sederhana tersebut. Nah, kemudian menulis. Mereka mampu menulis kalimat dan teks pendek yang menggambarkan ide atau pengalaman mereka sendiri. Nah, terus literasi seperti cerita anak, puisi, atau informasi lainnya seperti komik, novel, dan lain-lain ya. Nah, kemudian modul ini disusun secara terperinci untuk semester genap tahun ajaran 2024 sampai 2025 dengan total alokasi waktu 66 jam pelajaran untuk bahasa Indonesia kelas 2D. Semua ini disiapkan dan disetujui oleh pihak sekolah seperti guru kelas, asisten mengajar, dan kepala sekolah MIN 2 Kota Malang. Oke, kita lanjut RPE. Analisis hari efektif pembelajaran. Ini dihitung hari belajar di sekolah MIN 2 Kota Malang. Hai teman-teman, pernah dengar nggak apa itu RPE atau analisis hari efektif? Nah, itu semacam jadwal hitung-hitungan hari belajar di sekolah, biar guru dan pihak sekolah tahu persis berapa hari yang bisa dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Nah,
khususnya untuk mata pelajaran seni rupa atau SBDP di kelas 2 fase A semester 1 tahun ajaran 2024 sampai 2025. Nah, di sini ada jumlah pekan. Pertama, mereka hitung dulu ada berapa minggu sih dalam setiap bulan di semester ganjil ini. Nah, yang pertama ada Juli ada 4 minggu, Agustus ada 5 minggu, September ada 4 minggu, Oktober ada 5 minggu, November 4 minggu, Desember 4 minggu. Nah, totalnya ada 26 minggu di semester ganjil tersebut. Nah, oke, kita lanjut. Ini yang B ya, B. Analisis hari efektif atau hari belajar yang benar-benar kepakai. Nah, dari semua minggu itu dihitung lagi berapa hari yang benar-benar bisa dipakai buat belajar. Mereka lihat per hari atau Selasa dan Kamis, dan ini per bulan. Contohnya, di bulan Juli, hari Selasa ada 3 hari yang efektif dan 2 hari tidak efektif. Sedangkan Kamis ada 2 hari efektif dan 2 hari tidak efektif. Nah, kemudian bulan Agustus, ini Selasa efektifnya 4 hari, Kamis efektifnya 5 hari. Terus ada September, Selasa efeknya 4 hari, Kamis efeknya 4 hari. Oktober, Selasa efektifnya 1 hari, Kamis efektifnya 5 hari. November, Selasa efektifnya 1 hari, Kamis efektifnya 3 hari. Nah, terus Desember, Selasa efektifnya 4 hari, Kamis efektifnya 4 hari. Nah, dari semua itu, kalau dijumlahin totalnya ada 37 hari efektif belajar dan 14 hari yang tidak efektif. Misalnya karena libur atau kegiatan lainnya ya. Nah, kalau dikonversi ke jam pelajaran, misalnya 2 jam pelajaran per hari Selasa dan Kamis, totalnya jadi 74 pelajaran yang efektif. Nah, terus kita lanjut yang C. Ini analisis hari tidak efektif. Nah, kenapa hari itu tidak bisa kita pakai belajar? Nah, bagian ini dijelasin kenapa sih ada hari nggak efektif buat pembelajaran. Ini biasanya karena 1. Libur nasional. Karena tahun baru Masehi 1 Januari, Isra Mi'raj 27 Januari, dan tahun baru Imlek itu di tanggal 29 Januari. Nah, yang kedua ada kegiatan sekolah. Ada upacara HAP Kemenak di tanggal 3 Januari, terus kegiatan GMPA kelas 6 itu di tanggal 10 sampai 11 Januari. Terus ada lomba HUT di Min 2 Kota Malang itu terdapat di tanggal 24 Januari. Kemudian peringatan HUT di Min 2 itu di 25 Januari. Nah, terus ada ujian atau kegiatan luar sekolah, misalnya ujian praktek kelas 6. Terus ada rihlah ilmiah di kelas 6 ke Jogja. Nah, terus yang terakhir ada outing class. Karena outing class ini seperti rekreasi. Itu di kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 di bulan Februari. Nah, jadi ini pentingnya banget buat guru bisa merencanakan materi pelajaran dengan pas sesuai waktu yang tersedia, dan juga tahu kapan ada libur atau kegiatan lain yang bikin hari belajar kepotong. Semua sudah diperhitungkan dengan matang. Itulah gunanya RPE. Nah, jadi gini teman-teman, RPE atau rencana pekan efektif ini itu intinya daftar hitung-hitungan hari belajar yang benar-benar kepakai di sekolah, biar guru dan pihak sekolah tahu pasti kapan aja bisa mengajar di sekolah. Nah, dan berapa lama waktu yang tersedia. Contohnya ini dari Min 2 Kota Malang tahun ajaran 2024 sampai 2005. Kenapa? Karena saya praktek mengajarnya
di Min 2 Kota Malang. Nah, di dalam RP ini mereka ngitungin ada berapa minggu di setiap bulannya. Terus dari minggu-minggu itu berapa hari yang efektif buat belajar, misalnya cuma di hari Selasa dan Kamis, dan berapa hari yang enggak efektif karena libur nasional seperti Tahun Baru Imlek atau ada kegiatan sekolah lain, misalnya upacara atau ujian kelas 6. Nah, jadi dari total 26 minggu di semester itu, ternyata cuma ada 37 hari efektif belajar atau sekitar 74 JP pelajaran seni rupa. Nah, ini penting banget biar guru bisa merencanakan materi pembelajaran dengan pas sesuai waktu yang ada, dan juga biar tahu kapan aja ada kegiatan yang bikin jadwal belajar itu kepotong. Simpelnya ini adalah peta waktu belajar yang sangat detail dan worth it.